Audio Jungle. Wasahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sebelum kajian saya boleh tahu siapa yang sudah pernah sebelumnya berjumpa dengan saya, boleh angkat tangan. Saya. Kemarin. Maksudnya sebelum kemarin. Yang waktu di Indonesia, di luar negeri. Sangat sedikit sekali ya. Tapi saya boleh tahu siapa di antara yang hadir di sini yang pernah mendengarkan suara saya? Di mana? Di YouTube? YouTube ya, di Instagram? Alhamdulillah. Di TikTok, potongan TikTok? Alhamdulillah. Sama-sama kita sayangi pimpinan Majelis Sholawat Ukhtina Gamar bin Syah Abu Bakar. Kita doakan semoga Majelis Sholawat dengan seluruh anggotanya dan pimpinannya tentu saja senantiasa dalam keberkahan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Segenap pimpinan apa tadi? Majelis Ta'lim dan juga organisasi yang ada di Sydney, kita doakan para ustazah, para ibu-ibu pimpinan majelis mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat, dalam berkat insyaallah, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia rasanya saya pada hari ini dapat berjumpa dengan saudari-saudari saya yang ada di Sydney sini, di Australia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita dalam taat, dalam ibadah, dalam doa, dalam cinta dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Saya senang ketemu. Saya nggak tahu ibu-ibu, teman-teman senang apa nggak ketemu saya. Alhamdulillah. Kita temanya hari ini meneladani Nabi Muhammad dalam urusan menjaga silaturahmi. Betul begitu ya? Meneladani Nabi Muhammad, meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam menjaga silaturahmi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca suratul Fatihah. Sebab dalam salah satu hadis, baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan, suratul Fatihah lima quri'at laha. Surat Al-Fatihah tergantung niat bacanya untuk apa. Kali ini kita niatkan, semoga majelis kita menjadi sebab
turunnya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis yang membawa kebaikan dan perubahan. Perubahan yang baik menjadikan kita muslimah yang keluar dari majelis dalam keadaan yang lebih solehah. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh saya akan yang dengar oleh teman-teman semua menjadi ilmu yang tak hanya disampaikan oleh lisan, didengar oleh telinga, akan tetapi jadi ilmu yang dilaksanakan oleh seluruh anggota tubuh, menjadi cahaya di dalam hati untuk kita menuju perjalanan kehidupan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi majelis yang seperti katanya Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang diberi kemudahan untuk berjalan menuju ilmu, maka Allah akan beri kemudahan baginya untuk berjalan menuju surga. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa bima nawa bihi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad merupakan teladan dalam segala aspek kehidupan. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada dalam diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik bagi siapapun yang menginginkan kebaikan di negeri akhirat dan dia mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Orang kalau ingat terus sama Allah, maka panutannya adalah Nabi Muhammad. Orang kalau kepengen bahagia di akhirat, maka panutannya adalah Nabi Muhammad. Panutan kita dalam ibadah, panutan kita dalam sholat, panutan kita dalam puasa, panutan kita dalam zakat dan bersedekah, panutan kita dalam haji dan umrah, panutan kita dalam zikir, panutan kita dalam membaca Al-Quran. Lebih daripada itu semuanya, Nabi Muhammad panutan kita dalam akhlak. Dan Nabi untuk semua jenis kebaikan beliau adalah juaranya. Nabi untuk semua jenis kebaikan beliau adalah nomor satunya. Kalau dikatakan siapa orang yang sholatnya paling khusyuk, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanyakan siapa orang yang sedekahnya paling ikhlas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanyakan siapa orang yang puasanya paling bagus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menahan lapar bukan hanya ketika berpuasa, akan tetapi bahkan mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Urusan sedekah, kana yu'ti man la yakhaful faqr. Beliau memberi dengan pemberian seseorang yang tidak khawatir kefakiran datang dalam hidupnya. Kita kalau mau ngasih masih mikir, tuh Nabi Muhammad enggak begitu. Nabi ngasih enggak pakai mikir, enggak takut miskin. Pemberian seseorang
yang tidak khawatir kemiskinan menderanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi meskipun dalam semua hal Nabi Muhammad juaranya, Allah memuji beliau dari akhlak beliau yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Nabi, akhlaknya, muamalahnya, cara beliau berlaku kepada manusia pada umumnya, pada siapapun, sungguh di luar nalar manusia. Kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Ini yang kita ingin contoh dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak. Sebab nilai kita ini teman-teman sangat ditentukan dari akhlak kita. Sangat ditentukan dari akhlak kita kepada orang lain. Pernah satu waktu Nabi Muhammad alaihi wasallam lewatin satu kelompok orang. Di sana di kampung itu lagi ada orang meninggal dunia. Orang-orang memujinya. Dia bilang, wah ini orang baik, kita kesepian nih, kehilangan dia. Dia sekarang udah meninggal dunia, siapa yang akan memberi kepada saya? Siapa yang akan memberikan bantuan kepada saya? Semua orang sebut dia orang baik. Nabi Muhammad lewat bersama beberapa orang sahabatnya. Nabi Muhammad mengatakan, wajabat. Itu hal yang pasti. Nabi lewat lagi, jalan terus, di kampung lain ada juga orang lagi meninggal. Tapi orang-orang di sekelilingnya bilang, mati juga tuh, bagus dah. Jadi dia meninggal nih, aman deh kita sekarang. Gak akan ada lagi yang ngatain kita. Gak ada lagi yang suka jahatin kita, suka julitin kita, suka menfitnah kita gitu. Dia orang yang sangat buruk. Saat mereka semua mengatakan hal-hal yang buruk itu, Nabi Muhammad kembali mengatakan hal yang sama, wajabat kata Nabi. Pastilah begitu. Ketika sudah lewat tempat tersebut, para sahabat bertanya, mengapa engkau mengatakan hal yang sama, sama-sama wajabat, padahal keduanya berbeda-beda. Yang satu orang memuji dengan kebaikan, yang satu orang mengatakan tentang keburukan. Nabi Muhammad mengatakan, manusia adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Maka kalau orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah orang baik, maka demikian pula lah di sisi Allah. Ya, pasti begitu gitu. Tapi kalau orang-orang lain mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang buruk, maka pasti begitu pula lah di sisi Allah. Sebab sekali lagi, semua manusia adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Maka pastikan bahwa orang menyaksikan dirimu sebagai orang yang baik. Perlakukanlah siapapun dengan akhlak yang baik, mengikuti, mencontoh, meneladani baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sih akhlaknya di luar nalar. Saudariku sekalian, saya banyak mempelajari kisah hidup baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memanglah seseorang yang kita putus asa untuk mengikuti ke semua hal dalam diri Nabi. Tapi ya setidaknya jangan sampai meninggalkan semuanya.
kita ikuti walaupun 10%, walaupun 5%, walaupun 1%. Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Duror, beliau menuliskan tentang keindahan akhlak, kemuliaan diri Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, wa in kanatil alsun la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Meski bagaimanapun saya memuji-muji Nabi Muhammad, yang saya sampaikan ini tidak pernah mampu mencapai 1% dari hakikat kemuliaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang, jangankan kita yang sudah terhalang 1400 tahun lebih dari kehidupan beliau, bahkan orang paling dekat sama Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah, beliau mengatakan ketika ditanya, seberapa tahumu tentang Nabi Muhammad wahai Abu Bakar, beliau mengatakan, ma'arafna minhu illa dzil. Saya tuh kenal Nabi kayak cuman baru kenal bayangan seseorang aja, belum hakikat orang tersebut. Mulia, indah semuanya dalam tiap aspek kehidupannya, dalam tiap muamalahnya kepada siapapun. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kepada yang baik Nabi lebih baik lagi. Kepada yang tidak baik Nabi tetap berbuat baik. Kepada yang sangat jahat sekalipun Nabi akan terus berbuat baik padanya. Itu sebabnya Allah SWT mengatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Karena rahmat yang Allah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad, kamu pun menjelma menjadi pribadi yang sangat lembut. Karena kelembutan itulah orang-orang mendekat kepadamu dan menyayangimu. Andai kamu keras hati, keras perlakuan, dan faddu min haulik, semuanya akan menjauh darimu wahai Nabi Muhammad. Nabi sangat lemah lembut kepada siapa. Jangankan sama orang, bahkan sama binatang, akhlak Nabi Muhammad luar biasa. Nabi pernah dalam suasana mau berangkat pergi perang, semuanya mempercepat laju kudanya. Berangkat pergi perang kan semangat tuh. Termasuk diantaranya Nabi Muhammad. Nabi ada di barisan tengah kala itu. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad mempercepat laju kuda beliau sampai ada di barisan paling depan. Habis paling depan itu pun Nabi terus lagi mengencangkan laju kudanya. Sampai ketika Nabi sudah jauh dari kawan-kawannya, Nabi berbalik arah, kemudian memberhentikan kudanya. Sehingga para sahabat ketika sampai di dekat tempat Nabi, mereka pun semuanya berhenti. Dikirain ada sesuatu hal yang memang sangat penting untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mereka bertanya-tanya, maaf, ma'augafana ya Rasulullah, kenapa kita berhenti wahai Rasul? Nabi turun dari kudanya, kemudian Nabi Muhammad mendekati. Seekor kucing bersama dengan anak-anaknya yang sedang ketakutan ketika mendengar suara deru kuda dan pasukan-pasukan Islam yang bergegas kala itu. Nabi datengin satu-satu, dipindahin sama Nabi Muhammad ke tempat yang aman. Masih pula Nabi Muhammad mengatakan, lewatlah kalian pelan-pelan.
hingga kalian tidak mengganggu seekor ibu kucing yang sedang menyusui anak-anaknya. Nabi berangkat pergi perang li'ila kalimatillah, untuk memberdirikan agama Allah, agar orang-orang yang semula tidak Islam mengenal Islam. Nabi mau berangkat pergi perang untuk visi misi yang sangat jelas. Segitunya Nabi Muhammad tak sampai hati membiarkan seekor ibu kucing ketakutan karena mendengar deru peperangan dari pasukan Islam. Nabi menyelamatkannya, mengambil anak-anaknya satu demi satu, meletakkannya di bawah sebuah pohon sampai mereka semuanya aman, tenang. Nabi pun baru kemudian naik kembali ke atas kudanya, kemudian melanjutkan peperangan. Baginda kita Nabi besar Muhammad, kelembutan hati yang luar biasa. Dalam satu riwayat hadis diceritakan tentang seorang laki-laki kecil, anak muda, usia 12-an tahun, sekitar segitu, 13 tahun, anak kecil. Nabi pernah satu waktu lagi lewat di jalanan melihat anak ini sedang bermain bersama dengan burung. Nabi melihat dia kemudian bertanya, "Ya Zuhair, madza fa'alan nugair?" Hai nak, apa yang sedang dilakukan burungmu itu? Si anak muda menoleh kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, burung saya berkicau, suaranya sangat indah sekali." Nabi mendekatinya kemudian berkata, "Tahukah kamu, burungmu tidak hanya sedang berkicau. Ia sebenarnya sedang berzikir mengingat Allah SWT." Oh begitu Rasul. Dah tuh. Habisnya itu tiap Nabi Muhammad lihat anak muda ini, Nabi selalu saja bertanya, "Ya Zuhair, madza fa'alan nugair?" Dan anak muda tersebut selalu saja menjawab, anak belia itu selalu kemudian menjawab, "Innahu yadhkurullah ya Rasulullah." Burung saya sedang berzikir mengingat Allah wahai Rasulullah. Satu waktu burungnya mati. Dia pun sedih sekali karena udah ada jalinan hubungan. Anak kecil kan jangankan sama burung, sama jepit rambut aja suka naruh perasaan gitu kan. Jangankan sama burung, jangankan sama hewan peliharaan gitu. Akhirnya semua orang di keluarganya semua nggak ada yang peduli sama burungnya gitu. Mereka ngelihatnya, "Ah lebay kamu, burung aja kok yang mati." Keluarganya bilang, "Udah ntar dibeliin lagi burung yang baru yang lebih bagus, suaranya lebih enak. Udah gak usah nangis kayak begitu." Dikuburin burungnya di belakang, nangis gak berhenti. Saat lagi kayak begitu tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Si anak ini berlari, pintu dibuka, Nabi Muhammad SAW. "Rasul, kau mencari ayahku?" Kata Nabi Muhammad, "Enggak, saya nyari kamu." Seneng banget tuh. Nyari saya Rasulullah. Ada keperluan apa Rasul? Apa nih, apa disuruh ngumpulin anak kecil, Nabi Muhammad mau dakwah gitu kan? Kata Nabi, "Aku sengaja datang dari rumahku untuk datang ke rumahmu ini. Lebih ya Rasulullah, apa yang dapat saya lakukan untukmu?" Nabi Muhammad bilang, "Nak, saya mendengar burung peliharaanmu mati. Saya datang kemari untuk bertakziah padamu. Mendoakan semoga Allah menggantikan untukmu kesenangan yang baru."
kesayangan yang baru. Hati yang begini nih, yang diturunkan Nabi Muhammad kepada kita umatnya, seharusnya. Hati penuh cinta semacam ini, penuh kasih sayang semacam ini, yang menjadi warisan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya, tinggal dimanapun saja kita berada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terbayang seperti apa akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, jika bahkan kepada binatang aja seperti itu. Tadi yang kucing, terbayang seperti apa perlakuan dan akhlak Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabat terdekatnya. Jika bahkan kepada seorang anak kecil yang hatinya sedang sedih hanya karena peliharaannya mati aja, Nabi Muhammad kayak gitu. Bahkan kepada orang-orang non-muslim, atau bolehlah kalau saya katakan mereka orang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT sekalipun, Nabi penuh rahmat, Nabi penuh cinta. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah menceritakan, dan ini juga dalam hadis-hadis sahih diriwayatkan, Nabi satu waktu sedang ada di depan masjid ketika ada orang Yahudi diusung jenazahnya. Jadi ada orang-orang Yahudi ngusung jenazah lewat depan masjid Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi berkata kepada para sahabatnya, gumu idza marartum bi janazah fagumu. Kalau ada jenazah lewat di depan kalian, berdirilah kalian. Sahabatnya nanya, tapi ini bukan muslim Rasulullah. Kata Nabi, tapi malaikat yang mencabut nyawanya, malaikat yang bersamanya adalah malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Kalaupun kita tidak hormat kepada orangnya, kita tetap hormat kepada malaikat yang mencabut nyawanya gitu. Semua berdiri ikut perintah Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lagi mereka semuanya berdiri nih, yang paling sebelah sama Nabi, yang paling dekat sama Nabi, melihat Nabi Muhammad berurai air mata. Heran, Nabi nangis kenapa gitu. Sampai nangisnya tuh bukan hanya sekedar air mata keluar gitu aja, sampai Nabi agak, dadanya agak naik turun gitu. Kayak yang sesek Nabi Muhammad dengan tangisan. Tambah penasaran yang sebelah. Padahal si jenazah ini jenazah Yahudi yang memang punya kebencian, punya perlakuan yang buruk kepada umat Islam gitu. Sampai udah jenazahnya lewat, semua kembali duduk, yang sebelah nanya, maafkah ya Rasulullah, innahu Yahudi. Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah, padahal dia ini orang Yahudi? Nabi Muhammad menjawab, fatat alayya nafsun fatadkhulan nar. Fatat alayya nafsun fatadkhulan nar. Saya menangisi kehilangan saya untuk dapat, saya menangisi peluang saya untuk dapat memberikan hidayah pada orang tersebut, untuk dapat menjadi penyebab hidayah bagi orang tersebut, sehingga dia sekarang masuk ke dalam neraka. Saya menangisi satu jiwa yang terlepas dari tangan saya, sehingga dia akan masuk ke dalam neraka. Kesiannya tuh orang, gak sempet Islam, kesiannya tuh orang, ntar di akhirat masuk neraka. Ini orang Yahudi yang penuh kebencian terhadap Islam.
Nabi Muhammad melihat mereka meninggal dunia, belum sempat masuk ke Islam, ditangisi sama Nabi Muhammad. Akhlak macam apa itu? Hati seperti apa itu? Yang sampai harapannya agar semua orang diberi hidayah oleh Allah sehingga semuanya dapat masuk ke dalam surga. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran agama kita wasyimatuhul ghufran. Shimahnya pakaian kebesaran Nabi Muhammad adalah ghufran. Memaafkan siapapun saja yang pernah berbuat salah kepadanya. Bahkan yang terasa sangat menyakitkan sekalipun. Nabi itu udah sayang sama seseorang namanya Hamzah. Pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam hanya karena Nabi Muhammad sang keponakan dijahatin orang. Dia nggak tega karenanya dia masuk Islam. Jadi masuk Islamnya kepengen ngebelain Nabi Muhammad. Sayangnya sama Nabi luar biasa. Seorang yang sangat tampan, hidungnya sangat tinggi, badannya sangat tegap, punya hobi berburu. Sayyidina Hamzah tinggi. Para sahabat meriwayatkan Sayyidina Hamzah kalau naik unta, kakinya hampir menyentuh ke tanah. Jadi tingginya. Pembelanya Nabi Muhammad SAW, salah satu dari yang terbaiknya. Salah satu dari yang terbaiknya. Yarhamukillah. Di salah satu peperangan, namanya peperangan Uhud, habis selesai perang, itu perang memang awalnya menang tapi kemudian kalah karena orang Islam nyangkain perangnya udah selesai, mereka turun buat ngambil harta rampasan. Ternyata pasukan kafir berbalik arah menyerang mereka sampai kemudian pasukan Islam terkalahkan. Nabi Muhammad syujajabinu, dahinya robek. Nabi Muhammad tanggal 2 gigi geraham beliau. Nabi Muhammad terjatuh. Di perang itu pula sangat kencang rumor Nabi Muhammad meninggal dunia di perang Uhud. Salah satu dari perang terberat yang dialami baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis selesai perang, Nabi Muhammad diminta buat mendata. Siapa yang masih hidup, Nabi Muhammad meminta para sahabat untuk mendata. Siapa yang masih hidup, siapa yang udah meninggal dunia. Nabi disampaikan bahwa salah satu di antara yang meninggal itu dibacakan nama-namanya, ada pamannya Hamzah. Tapi Nabi nggak lihat jenazahnya. Nabi nggak lihat jenazah. Akhirnya bisa selesai itu perang, Nabi tahu bahwa pamannya sudah meninggal, Nabi pengen lihat jenazahnya. Ada salah satu sahabat menemukan jenazahnya Sayyidina Hamzah. Dia pula lah yang naruh nama bahwa Sayyidina Hamzah udah meninggal gitu. Tapi dia harapannya biar Nabi jangan sampai lihat. Kenapa begitu? Karena jenazahnya paman Nabi Muhammad Hamzah ini perutnya dibelah. Perutnya dibelah, ususnya berhamburan. Kemudian atinya itu dicerabut. Ditarik atinya, kemudian atinya itu setelah ditarik kelihatan sekali habis dikunyah. Kunyahannya bertebaran di sekitar situ. Kunyahan atinya Sayyidina Hamzah. Melihat pemandangan yang sangat mengenaskan, sadis sekaligus kayak kanibal ini ya. Sadis banget gitu.
Dia nggak tega kalau sampai Nabi Muhammad lihat sahabat ini. Jadi habis selesai disebutkan nama-namanya, Nabi Muhammad tanya, "Man minkum ra'a ammi Hamzah?" Siapa di antara kalian yang lihat jenazah paman saya Hamzah? Ini kalau dibilang meninggal kan berarti ada yang lihat jenazahnya nih. Mereka bilang, "Bala ya Rasulullah, ada Rasul." "Ana ya Rasulullah," kata orang itu. Kata Nabi Muhammad, "Aruni, kasih lihat saya jenazahnya." Dia bilang, "Rasul, pamanmu sudah meninggal wahai Rasul." Maksudnya dia gak usah dilihat deh gitu. Tapi Nabi berulang kali sampaikan, "Aruni," kata Nabi, "liatin saya." Kayak mau gak mau gitu. Nabi tetap mau lihat juga. Akhirnya dibawa, Nabi lihat. Saat itulah Nabi lihat, Nabi nangis, Nabi nangis. Nabi nangis. Manusia Nabi ini sama kita juga. Kita orang yang kita sayangi, meninggal dunia, sakit, gak tega. Apalagi Nabi dengan segala kasih sayang beliau, lihat orang yang sangat beliau cintai Sayyidina Hamzah dengan keadaan yang sangat mengenaskan semacam itu. Saat itulah Allah turunkan firman-Nya, "Kalau engkau mau balas, balaslah mereka sesuai dengan perlakuan mereka. Kalau engkau mau bersabar, sabar lebih baik wahai Nabi Muhammad." Padahal biasa-biasanya Allah tuh selalu kasih Nabi Muhammad pilihan, maafin aja. Tapi kali itu Allah sampai bilang, kalau kamu mau balas, balas deh Muhammad, balas. Dikasih izin Nabi Muhammad buat balas. Kalau kamu sabar sih itu lebih bagus gitu. Beberapa tahun kemudian, jadi itu tahun ketiga dari hijrah, tahun ke-8 Nabi Muhammad Fathu Mekah, 5 tahun berselang. Teman-teman saudara sekalian, Islam berjaya masuk ke kota Mekah tanpa adanya peperangan. Semua menyerah, semua tunduk. Sebagian di antara mereka menyatakan diri masuk dalam agama Islam. Maka berjejerlah ngantri, berdiri orang-orang buat membaiat Nabi Muhammad. Ada yang membaiat, ada yang minta maaf gitu ya. Semua tuh orang-orang yang pernah berbuat salah kepada Nabi Muhammad. Ada di antara mereka seorang perempuan yang dari malu sama Nabi Muhammad, dia sampai nutupin wajahnya dengan tudung yang dia pakai. Kayak gini depan Nabi nih. Dari awal antrian dia masuk tuh udah kondisinya begitu, tutupin aja sama dia. Sampai ketika dia ada di hadapan Nabi Muhammad, dia bilang, "Ya Muhammad, faqad ra'aitu mulkak." Wahai Muhammad, aku telah lihat kerajaanmu, kekuasaanmu sudah sampai ke anha Jaziratul Arab, ke penjuru negeri Arab. Wahai Muhammad, aku rasa aku ingin beriman kepadamu. Dia masih tutupan muka karena dia adalah sang pembunuh Sayyidina Hamzah. Namanya Hindun bintu Utbah. Saudaraku sekalian, dia datang di depan Nabi di antara orang-orang yang ngantri, mengatakan bahwa aku lihat kekuasaanmu sekarang wahai Muhammad sudah mencapai berbagai penjuru Arab gitu. Aku rasa aku akan beriman kepadamu wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Beliau tersenyum. Dia gak ngasih tahu siapa dia, apa kejahatannya kepada Nabi Muhammad. Tapi kan Nabi hamba wahyu dari Allah, tahu segalanya,
tanpa perlu orang kasih tahu. Nabi begitu melihat perempuan tersebut, Nabi Muhammad menjawab, ahlan wa sahlan ya Hindun bintu Utbah fidinina. Selamat datang wahai Hindun bintu Utbah, selamat datang ke dalam agama Islam. Indah perlakuan Nabi Muhammad. Indah. Memaafkan. Bukan meletakkan dendam. Memaafkan. Tidak menganggap kesalahan orang lain sebagai sesuatu hal yang perlu untuk ditindaklanjuti. Beliau memaafkan. Beliau memaafkan. Saya ceritakan ini untuk membuatmu lebih bisa berkaca kepada hati. Saya tahu semua orang hidup pasti pernah berbuat salah pada orang lain dan pernah orang lain berbuat salah padamu. Itu keniscayaan jadi manusia. Mustahil semua orang sayang padamu. Mustahil. Mustahil semua orang respect padamu. Mustahil. Mustahil semua orang setuju sama kamu. Mustahil. Katanya Imam Syafi'i, ridhon nas ghayah la tudrak. Disepakati semua orang, disetujui semua orang, disayangi semua orang adalah cita-cita yang mustahil tercapai. Jadi jangan ngimpi disenengin, disayangin sama semua orang. Gak ada ceritanya, udah pasti aja. Orang bikin salah sama kita, ya pasti ada. Sebagaimana kita pun juga pasti pernah bikin salah sama orang. Ketika orang bikin salah sama kita, kita punya panutan. Panutan kita Nabi Muhammad. Sang pemaaf. Sang pemaaf. Memaafkan kesalahan sebesar apapun. Bahkan kepada orang yang merencanakan kematian, pembunuhan buat Nabi Muhammad. Ada nih, Nabi diundang sama seseorang, orang itu menyiapkan kambing guling. Hidangan yang sangat enak, cuman yang bisa masak kambing guling yang paling enak itu Fulanah bintu Fulan, orang Yahudi. Dia pikir karena kambingnya dari saya, iniannya dari saya, dah gak apa-apa dah, gak Islam juga. Kita aja kan sering gitu ya, beli makanan yang penting semua komposisinya halal, ya dari orang non muslim sekalipun gak apa-apa gitu. Jadilah si perempuan ini masak. Nabi disuguin, Nabi sama para sahabat. Nah ini juga untungnya nih, untungnya akhlak adab. Sahabat itu gak akan makan kecuali setelah Nabi Muhammad makan. Itu adab mereka kepada guru. Jadi walaupun sudah di hadapan hidangan, tidak ada di antara mereka yang makan duluan gitu. Atau nyari-nyari nih kayaknya yang paling enak, ati nih, paling enak nih. Gitu ya. Sebelum Nabi Muhammad ambil, saya duluan ambil. Gak begitu mereka. Adab sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi ketika di hadapan daging itu, Nabi tiba-tiba berkata, irfau aidiakum. Jauh-jauhin tangannya, jangan deket-deketin nih daging. Jauh-jauh angkat tangannya semua, angkat jauh-jauhin. Jangan ada yang deket sama daging ini. Kenapa gitu Rasul? Inna hadzal lahm lamma aradtu amassuhu yaqulu li la tamussanni ya Rasulullah fa innani masmum. Tolong jangan sentuh aku wahai Rasul, dagingnya bilang. Kata Nabi, ini daging waktu saya mau pegang, dia bilang sama saya, jangan sentuh aku wahai Rasul, aku sudah diberi racun.
dagingnya yang gak mau melukai Nabi Muhammad. Allah kalau mau menghindari, Allah mau jaga, apapun juga dijaga sama Allah. Dengan segala macam cara Allah menjaga, terjaga aja, gak usah khawatir itu teman-teman. Semua sahabat angkat tangannya, terus Nabi Muhammad cari tahu siapa nih yang masak. Dia bilang, maafkan saya Rasul, ini yang masak memang orang Yahudi karena dia yang paling pinter masaknya. Masak daging ini dia yang paling jago gitu. Saya ingin menghidangkan sesuatu hal yang sangat enak untukmu gitu. Makanya dia sampai saya panggil buat masak. Maafin saya Rasulullah, maafin saya Rasulullah. Kata Nabi, iya gak apa-apa, tapi saya pengen tahu alasan dia. Dipanggil nih si perempuan. Bener gak kamu taruh racun di makanan Nabi Muhammad? Iya sih emang. Kayak gampang banget gitu ngakunya. Makanya kalau modelan orang ngakunya gampang gini gak ada persidangan panjang ya. Akhirnya ditanyain, kenapa kamu melakukannya? Dia bilang, inkana huwa nabi. Kalau memang dia seorang nabi, dia mesti dijaga sama Tuhan. Kalau dia bukan seorang nabi, biar sekalian mati aja makan racun saya. Sayyidina Umar langsung ambil pedangnya, set. Rasulullah, dia sudah berniat buruk kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu, wahai Rasul. Kalau tadi ada yang udah keburu makan atau apa kan mati gitu. Nabi Muhammad senyum kemudian berkata, amma min haqqi faqad afautuha. Kalau urusannya sama saya udah maafin dia. Urusan kalian sama dia terserah itu. Sahabat lihat nabinya aja udah maafin. Ya kita apalah. Ya udah mereka semua maafin perempuan tersebut. Gampang maafinnya. Diracun maafin. Mau dibunuh maafin, pamannya disadisin seperti itu dimaafin. Nabi kita Muhammad alaihissalam. Jadi pertanyaan bagimu saudariku sekalian, sampai kamu gak mau memaafkan seseorang, kamu diapain? Diracun? Diapain? Sampai kamu gak mau maafin seumur hidup itu loh. Terus ngomongnya begini nih kadang-kadang. Di dunia sih aneh maafin sih ya. Tar di akhirat. Apalagi ada bahasa seperti ini nih. Nanti di atas jembatan Sirat saya akan tuntut dia. Ini saya mau tanya nih ya, kamu tuh urusan-urusan akhirat kayak merencanakan mau nuntut orang, mau dorong orang ke neraka gitu. Kamu panitia akhirat bagaimana nih? Nasibmu sendiri aja gak jelas kok. Bukankah sampai dengan sekarang setua ini kita belum pernah mendapatkan jaminan surga bagi diri kita? Udahlah, gak usah fokus terhadap perlakuan orang lain padamu. Kamu hanya perlu fokus terhadap perlakuanmu kepada orang lain. Kalau ada orang mau marah ya udah biarin dia aja, kamu jangan. Kalau ada orang mau ngata-ngatain kamu, berkata kasar kepadamu, biarin dia aja, kamu jangan. Ada suamimu gitu mau marah-marah. Biarin dia aja teman-teman, kamu jangan. Tuh baginda kita Nabi besar Muhammad.
Ada saudaramu mau merebut warisanmu, biarin dia aja, kamu jangan. Ntar saya gak dapat apa-apa dong ustazah, masa gitu? Kamu orang yang beriman, kamu paham rezeki bukan ditentukan sama siapapun, penentu rezeki cuma satu, namanya Allah. Itu enak hidupnya. Kalau kamu mikir, saya bermasalah sama dia, saya gak mau sama dia, saya gak cocok sama dia, saya kesel sama dia, sempit banget kamu punya hidup. Udah lagi mau seneng-seneng hadir pengajian, ternyata dia di depan kamu. Udah enak-enak mau duduk di depan, yang ustazahnya kelihatan, gara-gara deket dia ke belakang aja dah. Itu masalahnya. Biarkan urusan orang jadi urusan antara dia sama Allah. Allah itu kurang lengkap apa sampai udah mengutus malaikat Raqib Atid buat mencatat keburukan dan kebaikan dia gitu. Kamu ngapain? Ya saya meringankan beban malaikat Atid ustazah. Jadi saya ceritain tuh di status saya. Enggak usah. Udah, alaihissallah biahkamil hakim. Cukuplah Allah sebagai hakim yang seadil-adilnya. Udah, urusan orang tuh biarin jadi urusan orang. Kamu tugasmu adalah memaafkan. Rugi dong saya ustazah kalau maafin kesalahan orang lain. Ngelunjak dia ustazah kalau saya maafin. Saudariku sekalian, memaafkan itu adalah menyayangi. Bukan dia yang kamu maafkan, tapi menyayangi dirimu sendiri. Kalau kamu mau sayang sama diri kamu, maafkan kesalahan orang lain. Kenapa gitu? Karena orang kalau hatinya penuh dengan dendam, susah mau bahagianya. Susah mau senengnya. Yang saya omongin insya Allah emang betul kok. Orang kalau hatinya penuh dengan dendam, bukan hanya dia susah mau senengnya gitu, tapi Allah pun susah untuk memaafkan kesalahan dia. Makanya kalau kamu mau enggak maafin salah orang, coba liatin diri kamu itu. Punya dosa enggak? Kalau kamu ngerasa saya juga punya dosa banyak, kamu pengennya apa? Diampuni sama Allah. Kalau maafkan salah orang, sebab man afa'ufi, siapa yang memaafkan dia akan mudah untuk dimaafkan oleh Allah. Ada seorang ulama, ini kisah kecil, indah luar biasa teman-teman. Ada seorang ulama yang sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang kalau bikin salah apa aja sama dia. Ada yang pernah nipu, ada yang pernah jahatin, ada yang pernah apa gitu. Kalau orang itu datang terus dia minta maaf gitu, dia akan bilang gitu, yang lalu gak akan saya ingat, yang lalu udah berlalu gitu. Satu waktu dia meninggal, orang soleh ini meninggal. Ditanya sama kerabatnya, ketika satu waktu kerabatnya memimpikan dia, bagaimana kabarmu Syekh? Dia bilang, saya meninggal dunia, kemudian saya dihadapkan kepada Allah.
Allah kemudian berkata kepada saya, oh kamu, kalau gitu semua yang berlalu dari kamu sudah saya lupakan. Karena dia selalu berkata begitu pada orang lain, yang udah berlalu, berlalulah gitu. Udah saya lupain. Dia berhadapan dengan Allah, Allah pun memperlakukan yang sama. Yang sudah berlalu tak akan lagi aku perhitungkan. Masya Allah. Yuk, sayangi dirimu. Sayangi dirimu. Kesian. Orang tuh kalau gak bisa maafin kesalahan orang lain, kesian. Dulu tuh orang itu tuh pernah nyakitin hati mama. Dulu kapan ma? 25 tahun yang lalu. Allah. 25 tahun yang lalu. Seumur hidup mama gak akan pernah lupakan, mama gak akan pernah maafkan. Itu kalau kamu tahu, artinya seumur hidup Allah tak akan menerima sholatmu. Itu artinya seumur hidup Allah tak akan menurunkan rahmatnya bagimu. Katanya Nabi Muhammad, "Thalathatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra." 3 kelompok orang, salat yang dia lakukan gak akan naik bahkan sejengkal pun dari atas kepalanya. Gak akan diterima sama Allah. Jangankan diterima, naik aja enggak. Karena bahkan tak terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa Rasul? Man amma qauman wahum lahu karihun. Orang yang jadi pemimpin satu kaum, tapi kaumnya benci padanya. Jadi pemimpin satu daerah, sementara rakyatnya benci kepadanya. Kemudian yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri di mana suaminya sedang tidak ridho padanya. Kamu kalau suamimu lagi marah, minta maaf dulu. Karena kamu sholat, suamimu masih gak ridho sama kamu, sholatmu percuma teman-teman. Sayang. Jangan sampai urusan sama suami nih, kamu tahu suami kamu marah terus kamu bilang, emang dia aja yang bisa marah. Saya juga bisa. Nah ini jangan. Urusannya nih sama diterimanya sholat. Urusannya sama disayang sama Allah. Banyak hal. Bagaimanapun surga kita Allah letakkan kuncinya di tangan dia. Fangduri ilaih, kata Nabi Muhammad. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga ketika kamu menghormatinya, jalan neraka ketika kamu menyia-nyiakan dia. Makanya mesti baik-baik sama suami. Ya, suamimu ya, bukan suami orang. Mesti baik-baik. Teman-teman saudaraku sekalian, kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna. Orang yang di hatinya terdapat kebencian, dendam dengan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, mahma shalla, kayak gimana pun salatnya dia, kayak gimana pun ibadah dia enggak akan terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Ngeri. Makanya orang, misal nih ya, ada di antara kita nih yang hadir, misal aja, saya nggak tahu ada apa enggak, misal ada orang yang kebenciannya kepada seseorang udah dia taruh di hatinya dari 20 tahun yang lalu. Misal. Dari 20 tahun nih udah deh nggak akan pernah maafin. Subhanallah, karena hadir di majelis ini terus dia mikir gitu, iya ya ngapain juga ya. Ya udah dah. Ya Allah, saya maafin dia ya Allah.
Misal, dalam hatinya dia bilang, ya Allah saya maafin dia ya Allah. Bisa jadi sholatnya dia 20 tahun baru kemudian terangkat kepada Allah SWT. Saat ini juga. Lakukan. Jika ada di antaramu yang saat ini punya seseorang yang kamu belum mampu memaafkan dia, yuk sayangi dirimu. Kita contoh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cara beliau untuk menjalin hubungan penuh cinta, penuh sayang kepada para sahabat-sahabat dan kepada semua orang-orang di sekelilingnya. Beliau menjaga untuk punya hati yang mudah memaafkan. Maafkan siapapun yang berbuat salah kepadamu. Insya Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu ingin mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar, baik keluarga maupun teman-teman maupun tangga dan seterusnya, ya, terutamanya biasanya yang dimaksudkan seringkali dalam kata-kata silaturahmi itu antar sama umat Islam, begitu kan ya? Walaupun sebenarnya arti kata silaturahmi itu sendiri digunakan dalam agama kita untuk orang-orang yang memiliki tali kekerabatan. Tapi saya paham bahwa yang dimaksudkan dalam tema ini adalah hubungan sesama umat Islam. Kalau kamu ingin mencontoh akhlak Nabi Muhammad dalam hal menjaga silaturahmi ini, ya, ukhuwah tepatnya, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang berdasar Islam. Pertama, memaafkan. 3 aja, gak usah banyak-banyak biar gak gampang, biar gampang diingat, biar gak sulit diamalkan, biar mudah untuk dapat mengamalkannya insya Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Pertama tadi maafkan, kemudian yang kedua terima apa adanya. Ridho, terima. Orang pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Semua orang. Anak-anakmu tuh kamu liatin. Ada yang pinter tapi males. Ada yang rajin tapi kurang pinter. Kan begitu biasanya. Ya, karena yang berbicara ini tipe pemalas. Semua anak-anak tuh pasti punya kelebihan, kekurangan masing-masing gitu. Yang perlu kita lakukan adalah menerima dia apa adanya. Menerima dia apa adanya. Yang ridho. Anak kamu ada kekurangannya, yang ridho. Semua orang punya kekurangan. Termasuk suami kamu. Suami kamu punya kekurangan pasti. Enggak ngaca apa? Kamu kan juga punya banyak kekurangan. Siapa kamu sampai berharap istri kamu, suami kamu itu seperti Nabi Muhammad? Nah, kamu bukan Sayyidah Khadijah. Kita juga enggak berharap suami kita melihat kita seperti Sayyidah Fatimah. Karena dia juga enggak seperti Sayyidina Ali. Semua orang lengkap dengan kekurangan, kelebihannya. Itu udah pasti, itu udah pasti. Itu sudah pasti. Termasuk juga teman-teman di sekeliling kita. Ada yang sangat menyenangkan, tapi dia kurang pinter misalnya. Ya kan? Ada aja masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Gak usah berharap semua perfect, semua sempurna gitu, gak ada. Gak ada semua sempurna, gak ada. Saudaraku sekalian,
jangan ketinggian ekspektasi terhadap orang lain. Jangan. Terima aja semua lengkap dengan kekurangan dan kelebihannya. Dan nih ya, kalau kamu pengen hidup kamu lebih menyenangkan, fokuslah sama orang itu terhadap kelebihan-kelebihan mereka. Fokus sama lebihnya aja udah. Gak usah lihat kurang-kurangnya. Gak usah lihat jelek-jeleknya. Ini kadang-kadang nih, halo? Kadang-kadang fokus kita terhadap kekurangan seseorang membuat kita lupa kepada kelebihannya dia yang sebenarnya jauh lebih banyak. Bahkan terhadap diri kita sendiri. Fokus kita terhadap kekurangan kita membuat kita lupa bahwa Allah telah memberikan kepada kita banyak kelebihan yang bahkan tak sanggup kita hitung. Ada dulu seorang volunteer, seorang yang lagi mau ngebangun satu tempat, ya, kayak anggaplah mau bangun masjid gitu. Itu dia bangun batanya yang nggak pakai dicat ya. Kayak banyak kan di rumah-rumah sini tuh kan bata yang disusun-susun itu ya. Dia bangun nih tembok 200 batu bata. Habis selesai dia lihat, bagus nih. Habis dia kayak begitu, ada seorang kawannya datengin dia bilang, kamu ya yang bangun tembok ini? Iya saya. Ini 2 kenapa miring? Oh iya ya. Dia liatin sama dia. Ya ampun kok miring, nih kayaknya saya lagi inget utang nih. Waktu bangun. Kok bisa miring nih, batanya 2. Sampai dia bilang tiap lewat tuh dinding saya sedih. Karena saya selalu ngelihat 2 batu bata yang miring itu. Hari-hari saya jadi murung karena saya inget 2 batu bata yang miring itu. Ya ampun kenapa sih kok bisa miring, tuh saya lagi ngelamun apaan waktu itu ya. Kok bisa-bisanya saya gak bagus nih bikinnya nih, terus aja begitu. Sampai dia bilang, Pak saya datang ke pengurus bangunan tersebut, saya bilang saya hancurin aja gimana. Orangnya bilang ya jangan dong, udah rapi kok. Tapi ini batu-batu miring, ya udah gak apa-apa lah, kamu ngapain juga waktu bangun kok bisa miring. Dia bilang saya pun terus saja berkutat sama 2 batu bata yang miring itu, saya sumpek terus. Sampai satu hari ada seorang kawan bilang begini, ini udah rapi nih bangunannya, ini cakep nih. Saya bilang enggak juga, nih batu bata yang ini nih ada 2 miring nih. Dia nanya, emang kamu sudah membangun berapa banyak batu bata di sini? Dinding ini berapa banyak batu batanya? Dibilang 200. Oh, kalau kamu punya 2 batu bata yang miring, artinya kamu sudah menyelesaikan 198 yang bagus. Dia bilang, oh iya ya. Kadang-kadang fokus kita sama 2 batu bata yang miring membuat kita lupa bahwa kita punya 198 yang bagus. Terhadap suamimu, terhadap anakmu, jangan fokus kepada 2 batu bata miring yang dia punya, akan tetapi fokuslah kepada 198 yang bagus. Yuk, lebih bisa menerima orang apa adanya. Yuk, belajar untuk mudah memaklumi, menerima siapapun. Teman-teman sekalian, ini ajaib nih. Nabi Muhammad itu sangat mencintai istrinya yang bernama Khadijah. Bukan begitu? Cinta abis-abisan. Ruziktu hubbaha, kata Nabi. Aku dikaruniai Allah rasa cinta kepada Khadijah. Nabi menganggap cintanya kepada Sayyidah Khadijah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Besar cinta Nabi kepadanya. Saudara sekalian, Sayyidah Khadijah meninggal. Nabi gak nyari yang mirip Sayyidah Khadijah. Nabi menikah dengan Sayyidah Saudah. Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah.
Nabi menikah dengan Sayyidah Salamah, Nabi menikah dengan Sayyidah Hafsah, Nabi menikah dengan Sayyidah Maimunah, Nabi menikah dengan beberapa perempuan, teman-teman saudariku sekalian. Semuanya dicintai Nabi, semuanya disayangi Nabi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak ada satupun yang diminta Nabi untuk menjadi mirip dengan Sayyidah Khadijah. Nabi mencintai Sayyidah Aisyah dengan segala kemanjaannya, dengan segala kelucuannya. Nabi mencintai Sayyidah Ummu Salamah dengan segala kebijakannya, dengan segala kemandiriannya. Nabi mencintai masing-masing istrinya dengan segala kelebihannya masing-masing. Walaupun Nabi mencintai Sayyidah Khadijah, tak dibiarkannya orang-orang menjadi Khadijah kedua bagi beliau. Kenapa begitu? Sebab Nabi Muhammad menerima semua istrinya dengan cara yang sangat-sangat baik gitu. Terima aja, diterima aja. Insya Allah. Yang terakhir, saudara sekalian yang saya muliakan, saya akan berbicara 5 menit ya. 5 menit lagi maksudnya, karena waktu sholat yang sudah datang. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan ingin ditanyakan kepada saya. Tapi saya minta nanti pertanyaannya lebih baik ditulis di kertas saja, boleh? Untuk mempersingkat waktu, karena kadang-kadang dari pengalaman saya kalau pegang mic mungkin karena belum terbiasa pegang mic ya. Gitu. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, 3 hal nih untuk kita menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita, menjaga silaturahmi dan menjaga ukhuwah. Yang pertama tadi apa? Maafkan. Yang kedua, terima apa adanya, sayang ya apa adanya. Diterima aja, diridho gitu terhadap apapun keadaannya, berusaha untuk bisa memaklumi, menerima. Kemudian yang terakhirnya, sayangi. Saudara sekalian, terhadap siapapun yang ada di sekelilingmu, sayangi. Suamimu sayangi. Suami sendiri ya. Kan suami orang. Sayangi anak-anakmu, sayangi orang tuamu, sayangi saudara-saudarimu, sayangi mertuamu, sayangi iparmu, sayangi sahabat-sahabatmu, sayangi teman-temanmu, sayangi aja siapapun. Begitu cara Nabi Muhammad SAW membangun hubungan dengan siapapun, menyayangi mereka dengan tulus. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Apa namanya kalau bukan sayang? Sampai-sampai Allah SWT mengatakan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ada 4 sifat yang disebutkan Nabi Muhammad yang disebutkan Allah tentang Nabi Muhammad di ayat yang baru saja saya baca. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang utusan. Kayak apa sifatnya Allah? Salatnya bagus, ibadahnya bagus? Enggak gitu. Azizun alaihi ma'anitum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Tuh, sayangnya Nabi sama kita umatnya. Jadi yang kena musibah siapa? Nabi Muhammad ikut-ikutan menanggung kesedihannya. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, wallahi in asaba ala ahadikum syaukah, sungguh demi Allah, ketika ada seseorang di antara kalian umatku tertusuk duri di kakinya, aku sungguh-sungguh merasakan
kepedihannya di dalam hatiku. Itu Nabi. Sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Sangat menginginkan kebaikan. Wabil mu'minin, dan terhadap orang beriman. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minin raufun rahim. Rauf, enggak tegaan. Rahim, penuh kasih, penuh cinta, penuh sayang kepada siapapun. Kita belajar untuk punya sifat-sifat seperti itu. Ketika ada seseorang yang lagi kesulitan, ikut sedih dengan kesulitannya, ikut memikirkan penderitaannya, bukan malah disyukurin. Begitu kan? Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi setiap orang, sehingga siapapun dari orang-orang yang ada di sekelilingmu semua perlu doa. Doakan orang lain. Kalau doa jangan egois, jangan hanya mendoakan diri sendiri, akan tetapi kita sertakan pula doa kita untuk semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Insya Allah penuh cinta, penuh sayang kepada siapapun. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Allahumma salli wa sallim. Silahkan berdoa masing-masing. Doa sudah majelis mustajab. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.